nggak masuk akal. Kenapa bisa dikutuk ini? Nah, oleh karena itu kita lihat dia punya sastra ini ya, sandwich ini. Coba tolong tampilkannya. Satu lagi coba DP berikut. Nah, ini dia punya jadi biasanya jadi Yesus diperkirakan sampai di Yerusalem sebelum Paskah. Jadi kira-kira pertengahan bulan April, awal pertengahan bulan April. Nah, 1 bulan kemudian baru musim panen. Jadi 1 bulan kemudian baru bisa ada buah ara yang matang. Tetapi di dalam budaya di sana ternyata buah ara ini 1 bulan sebelum panen sudah ada buah awal. Buah awal, nah kalau bahasa Inggrisnya early figs. Figs, bukan figs. Early figs. Jadi buah awal uh, dari pohon ara ini. Nah, jadi kalau dia sudah berdaun, pasti ada buah awal ini. Nah, itu yang Yesus cari. Nah, memang tidak diceritakan di sini, tetapi karena waktu Yesus menceritakan ini, orang yang mendengar itu persis tahu budayanya dan tahu persis karakteristik daripada buah ara ini. Jadi, Yesus bukan cari tanpa apa-apa dan kutuk. Yesus mencari buah awal. Dan ternyata menurut para ahli, buah awal ini ternyata enak untuk dimakan. Ya. Sebelum itu nanti 1 bulan kemudian jadi matang. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, buah awal ini kalau apa namanya ada bahasa Ibraninya itu bikura ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat perjanjian lama yang menyatakan buah awal. Tapi kita nggak usah ke sana, nanti sudah mau bingung. Yang pasti buah awal ini atau early figs ini adalah sebelum panen sudah ada di dalam pohon itu. Apalagi sudah berdaun pohon itu, sudah pasti ada buah awal untuk menjadi buah matang nanti. Nah, itu Yesus tidak ketemukan. Itu menandakan ada ketidaksetiaan. Itu di dalam harusnya pohonnya berdaun sehat, tapi kok tidak ada buah. Nah, itu menyatakan menggambarkan ketidaksetiaan, unfaithful ya. Nah, itu yang pertama, part A itu nothing but leaves itu nothing but leaves kan tidak ada apa-apa kecuali daun-daun. Itu yang disebut di bahasa Inggris dalam Alkitab nothing but leaves. Jadi menandakan atau menggambarkan yang pada ketidaksetiaan dari pohon itu harusnya ada buah kok nggak ada karena berdaun bagus. Ya. Nah itu unfaithful. Apa hubungannya nanti? Ada hubungan dengan bait Allah. Kemudian yang kedua, dari jauh kelihatan menarik sekali ini pohon. Karena rindang, berdaun, jadi mengandung harapan sih sebenarnya ini pohon ini. Karena kan, kalau lihat tuh ini, subur sekali ini pohon ini. Pasti ada harapan punya buah. Tapi ternyata tidak ada. Nah, inilah yang disebut ada hipokrasi, menggambarkan ada hal yang hipokrasi munafik. Ya. Harusnya penampilannya bagus, tetapi realitasnya berbeda. Nah, ini menggambarkan di pohon ara ini munafik dan hubungannya nanti di bait Allah ini. Kemudian di ayat di nomor 3 ini destructive miracle. Apa artinya destructive miracle? Jadi satu-satunya mujizat yang Yesus lakukan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru yang merusak karena pohon ara dikutuk. Yang semua kebanyakan konstruktif. Semua mujizat yang Yesus lakukan untuk
kebaikan banyak orang atau untuk hal-hal yang konstruktif. Satu-satunya ini yang destruktif. Nah, apa maksudnya ini destruktif ini? Nah, nanti juga ada hubungannya dengan di Bait Allah ini. Tadi kan dibilang sandwich ini ada dua kejadian yang saling menerangkan. Jadi kejadian pertama ini untuk menerangkan di kejadian kedua, part B ini. Nah, apa yang kita lihat di part B ini? Apakah ada unfaithful di sana? Apakah ada hipokrisi di sana? Apakah ada destructive miracle atau destruktif aja atau nah, kita lihat ternyata di part B ini di Yesus ini unfaithful. Jadi begini, unfaithfulnya begini. Ini yang berhak untuk Bait Allah ini hanya kepala-kepala iman, kepala-kepala imam kepala, dan ahli Taurat. Ya. Nah, mereka yang mengayomi Bait Allah ini harusnya mereka itu menjadikan Bait Allah ini sebagai doa, rumah doa. Tapi kok mereka berjual beli untuk mendapatkan keuntungan? Kenapa mereka berjual beli? Ternyata ya, orang-orang kalau mau datang ke Bait Allah, jadi Bait Allah pun itu ada beberapa semacam halaman ya. Nah, halaman pertama itu disebut Court of Gentile, artinya halaman untuk orang-orang kafir, orang-orang luar yang mau jadi agama Yahudi harus bisa masuk di situ dan harus membawa korban bakaran. Korban bakaran kalau dia mampu dia bawa sapi, dia bawa kambing, dia bawa domba. Tapi kalau tidak mampu sampai di apa? Oh ya merpati. Ya, kita cuma tahu pombo. Nah, merpati. Jadi itu yang orang-orang ini yang pengelola Bait Allah ini mereka memanfaatkan kesempatan untuk itu. Nah, disinilah yang mereka tidak setia. Harusnya menjadikan rumah doa, mereka jadikan pedagangan di sana. Karena demi keuntungan mereka. Nah, itu unfaithful mereka itu. Nah, itu yang jadi kaitan dengan tadi ya, harusnya pohon itu berbuah kok tidak menampilkan buah kan tidak ada, itu menggambarkan unfaithful. Nah, begitu juga di Bait Allah ini harusnya ini imam-imam kepala dan kepala ahli hukum Taurat ini harusnya menjadikan rumah doa itu kok dijadikan tempat seperti market dan bukan hanya jual beli di sana, tetapi ada penukaran uang. Kenapa ada penukaran? Karena menerima orang-orang dari luar Israel, toh? Karena itu court of Gentile. Ya. Kedua, Bait Allah itu mungkin salah satu gedung yang termewah di zaman itu ya, luar biasa besar dan mewah. Karena ini yang bangun ini Herodes ya, luar biasa besar dan mewah dan takjub karena di atas gunung orang takjub sekali melihat ini. Nah, jadi sama kayak pohon begitu rindang sekali menjanjikan pasti ada buah, tapi setelah datang realitanya tidak. Nah, begitu juga ini. Bait Allah yang begitu megah harusnya menjanjikan ini tempat persembahan, tempat berdoa, tetapi ternyata itu realitanya menjadi pedagang di situ, menjadi kacau. Orang bagaimana bisa berdoa kalau hiruk pikuk pedagang? Nah, ini yang disebut mereka orang-orang yang mengayomi Bait Allah ini profeskan mengaku itu orang beragama dan pakai jubah-jubah yang
luar biasa, dari jauh aja kelihatan, waduh ini imam kepala ini kita harus hormati. Tetapi realitanya mereka jadi pedagang, mereka jadi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi munafik, hipokrasi, sama dengan daun ara yang kelihatan menjanjikan, tapi realitasnya sama sekali nihil. Nah, itu menggambarkan unfaithful dan hipokrisi. Kemudian kita masuk di cerita bagian A yang kedua. Coba tolong tampilkan, coba. Bagian A yang kedua. Sudah mau selesai ini. Nah, ini bagian A yang kedua ini. Oh, tadi, betul tadi coba. Nah, ini. Dan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Fig tree dried up from the root. Jadi kering sampai ke akar-akarnya. Ini apa artinya? Dari kutuk hasilnya besoknya baru kelihatan ini kering sampai ke akar. Ternyata ini adalah nampaknya Tuhan Yesus mengutuk bait Allah ini secara prematur. Nanti akan terjadi. Dan secara sejarah, menurut sejarah, tahun 70 tahun Kristus Anno Domini, Romawi menghancur leburkan kota Israel, membunuh banyak orang, dan bait Allah diratakan, tidak seperti yang Tuhan Yesus gambarkan di Markus 13 ayat 1-2 ya. Siapa tolong baca Markus 1-2, tolong siapa bisa baca? Markus 31 ayat 1 dan 2. Markus 13 ayat 1 dan 2. Siapa bisa baca? Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus prediksi itu secara melalui perumpamaan ini, itu tidak ada satu batu pun tersusun di atasnya. Kenapa? Ternyata menurut arkeologi dan saya dengar dari seorang teolog ya, pendeta, mengatakan ternyata bait Allah itu karena tidak ada semen waktu itu kan disusun batu-batu. Sama kayak Candi Borobudur kan tidak ada semen, tuh batu-batu disusun. Nah, batu-batu disusun ini ternyata dilapisin dengan cairan emas. Karena ada cairan itu mereka bongkar sampai rata untuk mendapatkan tuh lapisan emas itu. Nah, itu yang Yesus prediksi, tidak ada satu batu pun yang. Dan murid bilang, "Udah begitu megah bangunannya." Nah, ini menyatakan bangunannya megah, tapi orang yang menjalankan di situ realitanya itu kok tidak sesuai dengan kemegahan. Jubah-jubah mereka itu luar biasa, menandakan orang-orang agama yang tokoh-tokohnya lagi, kok realitasnya kelakuannya mereka munafik kan. Nah, akhirnya apa yang Yesus umpamakan di sini, active parable ini, ternyata pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ini penting, sampai ke akar-akarnya itu menandakan kehancuran total. Seperti yang Yesus prediksi di Markus 13 ayat 2 itu. Nah, coba tolong tampilkan lagi habis ini selesai orang
Nanti Pak Pendeta tambahkan baru kita masuk di apa. Nah, jadi historinya kan Romawi itu dipimpin oleh Jenderal Titus, itu menggempur apa namanya Yerusalem, hancur, banyak sekali yang mati, dan rumah ibadah sampai rata tanah. Dan sekarang apa yang terjadi? Dibangunlah masjid yang ada kubah emas itu. Itu sampai sekarang ada itu. Iya. Jadi rupanya ini cerita kalau ngerti sastranya itu sangat-sangat menarik dan kita tidak bisa salah paham lagi mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, itu kira-kira untuk apa yang kita bicarakan. Nanti silakan Pak Pendeta tambahkan baru kita masuk ke apa. Silakan Pak Pendeta. Mute Pak Pendeta. Unmute dulu. Kita bersyukur bahwa kita di dalam studi ini kita mendapatkan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang baru, kita dapat selami tentang kebenaran firman Tuhan, yang semuanya itu refleksinya kepada diri kita sendiri. Benar kita boleh berkata bahwa firman Tuhan, khususnya dari berbicara tentang perjanjian baru itu lebih banyak berbicara tentang kehidupan pribadi atau kepada refleksi kepada pribadi. Kita melihat bahwa apa yang digambarkan di dalam Alkitab yang dijelaskan oleh Roli betul-betul menjadi refleksi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Bahwa ketidaksetiaan, kemudian kemunafikan, dan kemudian itu bisa merusak, mencelakakan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak menyadari bahwa Alkitab begitu jauh sekali memberikan pengarahan, pengertian, sehingga kita boleh beroleh hikmat daripadanya. Sehingga dengan demikian kita boleh lebih berhati-hati, lebih dapat mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi ketidaksetiaan itu boleh menjadi pelajaran bagi kita bahwa di balik itu kesetiaan itu sungguh-sungguh dituntut, sungguh-sungguh menjadi berperan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kita melihat bahwa kelihatan bagus sekali dari luar penampilannya, begitu menarik, tetapi ternyata di balik itu ada ketidaksetiaan. Lebih hebat lagi, di balik itu ada kemunafikan, ada sesuatu yang bertentangan, berlawanan dengan penampilan yang ada. Dan ternyata bahwa kemudian kita sendiri akan mengalami malapetaka, ya, seperti digambarkan sebagai satu destruktif miracle itu, kecelakaan yang dapat menimpa kita. Kita bersyukur bahwa ya saya sekalipun sebagai pendeta, tapi saya belajar banyak, saya menimba banyak daripada apa yang kita dapatkan di dalam diskusi Zoom ini. Dan kita bersyukur kita memiliki seorang Roli yang begitu, sekalipun dia begitu banyak memahami tentang apa yang dia ketahui tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak menjadikan itu miliknya sendiri, tetapi dia betul-betul membagikan kepada kita dan kita pun ikut dicernahkan. Kita pun bisa melihat hal-hal yang sangat membantu kita untuk dapat lebih mengenal, lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita belajar tentang parabel perumpamaan yang kita dapatkan pada saat ini tentang pohon ara dan tentang bait suci yang dua-duanya kemudian
mengalami malapetaka, pohon ara yang dikutuk, dan kemudian bait Allah yang diruntuhkan. Kita tentu tidak ingin mengalami hal seperti itu. Kita tidak mau tentu kita mengalami malapetaka dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu berawas-awas, berhati-hati, menjaga iman percaya kita, mempertanggungjawabkan, memelihara, sehingga sungguh-sungguh kita bertumbuh di dalam iman yang sehat, yang benar, dan yang mendewasakan kehidupan rohani kita. Kira-kira begitu saya boleh tambahkan, Pak Roli. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang lain, silakan. Sebelum yang lain, coba tolong tampilkan yang terakhir, coba. Makan sandwich. Nah, ini renungan bagi kita. Sorry, saya batuk sekali. Active parable ini adalah suatu peringatan keras bagi kita. Seperti yang Pak Pendeta bilang tadi. Apakah kita adalah pohon ara sejati di mata Allah atau hanya pohon ara yang tidak berbuah, unfaithful atau hipokrisi? Untuk menjadikan gereja Yesus itu sebagai klub agama saja dari hipokrisi dan unfaithful, Anda akan menerima bukan blessing tapi curse-nya, kutuknya. Jadi bagaimana kita menjadikan gereja jangan sebagai klub agama yang banyak sekali orang yang tidak setia dan hipokrit. Kelihatannya rajin sekali, tetapi kalau kita tidak mengerti apa yang mau dikehendaki Tuhan, ya jadi munafik. Itu yang Pak Pendeta jelaskan tadi. Inilah renungan bagi kita supaya kita terhindar. Oke, silakan.